Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Sampai kita kepada pembahasan hukum puasa, terkhusus kepada pembahasan madmadah dan istinsyak, yaitu berkumur untuk orang yang puasa atau memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya untuk orang yang puasa. Keduanya tadi itu disebut dengan madmadah dan istinsyak. Berkumur, kita kenal, kita tahu. Kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, namanya adalah istinsyak dan istinthar. Itu merupakan salah satu di antara sunnah-sunnahnya wudu. Jadi sunnah wudu itu amat banyak. Ada sunnah sebelum wudu, ada sunnah ketika wudu, ada sunnah setelah wudu. Di antara sunnah sebelum wudu, ini dia yang kita kenal dengan madmadah dan istinsyak serta istinthar di dalam istilah fikih atau kitab-kitab yang dikenal oleh fuqaha. Madmadah adalah berkumur, kita kenal, yaitu memasukkan air, kemudian memutar-mutarkan di mulut, kemudian mengeluarkan lagi. Adapun istinsyak itu memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya lagi, kita kenal dengan istinthar. Ada hikmah, di antara hikmah keduanya disunnahkan di dalam wudu agar kita mengetahui sebelum wudu air yang akan kita gunakan untuk wudu. Kalau kita berkumur, maka secara otomatis kita akan tahu rasa daripada air tersebut. Apabila ada rasa najis, mungkin rasa-rasa tertentu yang dikenal oleh orang itu najis, maka secara otomatis kita tahu, oh air ini berarti air yang najis, maka kita tinggalkan dan menggunakan atau mencari air yang suci, air yang lain. Begitu juga istinthar ataupun istinsyak, memasukkan air tadi itu ke hidung, istinsyak, dan mengeluarkannya, istinthar. Itu sunnah di dalam wudu. Di antara hikmahnya adalah agar kita tahu bahwa aroma air tersebut aroma yang masih stabil, yang masih kita katakan suci. Namun apabila saat sebelum wudu kita istinsyak, kemudian mendapati bahwasanya bau atau aroma air tersebut sudah tidak seperti biasa, ada aroma, ada bau najis, maka secara otomatis kita tahu bahwasanya air ini najis, kita tidak boleh menggunakannya, lalu kita wudu dengan air yang lain, mencari air yang suci. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bagaimana madmadah, berkumur, serta memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya itu sunnah daripada sunnah di dalam wudu, maka lantas bagaimana hukumnya menjalankan sunnah keduanya itu tadi bagi orang yang puasa. Kalau kita sedang puasa, tentunya di dalam sholat zuhur, menjelang sholat zuhur kita wudu, sholat asar kita wudu, sebelum maghrib mungkin kita wudu. Intinya saat kita berpuasa, kemudian bagaimana wudunya kita, apakah kita tetap berkumur, apakah kita tetap istinsyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, atau tidak. Maka penjelasan dan pembahasan tersebut didasari oleh hadisnya Nabi Muhammad SAW dari sahabat Amr ibn Abbasah. Beliau, sahabat Amr bin Abbasah ini menyampaikan bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madmadah wastansyaqa fi Ramadan. Sayyidina Amr ibn Abbasah, beliau mengatakan bahwa sungguh saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di siang hari Ramadan, di bulan Ramadan, saat wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan berkumur, madmadah, dan juga mempraktekkan istinsyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal.
Artinya bahwa hadis tersebut sudah cukup sebagai dalil. Di samping ada hadis-hadis yang lainnya juga. Namun satu hadis yang saya sampaikan tadi itu sudah cukup di dalam pembahasan kita ini untuk kita ambil pelajaran bahwa orang yang puasa dalam keadaan puasa masih disunahkan saat wudu untuk berkumur dan juga untuk istisyak, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Boleh keduanya untuk orang yang puasa. Namun, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diperhatikan di dalam riwayat yang lain, Amr ibn Abbasah sebagai perawi hadis tersebut menyampaikan kepada salah satu sahabat dan muridnya yang bernama Qaid bin Saburah. Beliau mengomentari dan melanjutkan daripada hadis tersebut, wa baligh fil istisyak illa an takuna sha'iman. Agar kamu, wahai Qaid bin Saburah, mengencangkan, memperkuat di dalam istisyak, di dalam memasukkan air ke hidung, agar ditekan sedikit atau dikencengin sedikit. Illa an takuna sha'iman, kecuali kalau kamu, wahai Qaid bin Saburah, dalam keadaan puasa. Kalau kamu sedang puasa, mafhum mukhalafahnya, jangan dikencengkan, jangan dikeraskan saat kamu memasukkan air ke hidung. Jangan dikeraskan. Dari sini, ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibn Majah, dan Imam Tirmidzi mengatakan ini hadis yang sahih. Dari kedua hadis tersebut, maka kita ambil pelajaran yang disampaikan oleh para ulama madhab, khususnya madhab al-Imam Syafi'i, mengatakan bahwa apabila orang yang sedang dalam keadaan puasa, kemudian saat dia wudu di siang hari melaksanakan berkumur dan istisyak, memasukkan air ke hidung tanpa dikencengkan, dia nggak kerasin, biasa-biasa saja, dia masukkan air ke hidung yang wajar-wajar saja. Saat dia lakukan istisyak, memasukkan air ke hidung tadi dalam keadaan biasa dan wajar-wajar saja, lalu kemudian tidak sengaja itu air masuk tersedot oleh hidung atau masuk ke tenggorokan saat dia berkumur, maka bagaimana? Tidak batal puasanya. Maka tidak batal puasanya apabila dia berkumur dan memasukkan air ke hidung tadi itu dalam keadaan wajar, biasa-biasa saja, tidak keras dan tidak dikencangkan. Namun kebalikannya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bisa dipahami, kebalikannya apa? Apabila orang yang dalam keadaan puasa, dia wudu, dia praktekkan ini sunnah karena memang boleh dan disunnahkan, berkumur, kemudian juga istisyak, memasukkan air ke hidung, kemudian dia kencengkan, dia keraskan sehingga masuk lewat ke tenggorokan, ketelan itu air, masuk karena kenceng, kesedot oleh hidung dan masuk ke rongga jauf, ini kepala, kemudian dada dan perut, masuk itu air. Karena sebab dia kencangkan, dia keraskan di dalam berkumur dan memasukkan air ke hidung tadi itu atau istisyak. Maka bagaimana hukumnya? Batal puasanya, wajib qadha kalau dia kencangkan. Maka dari sini ini juga berlaku apabila orang sedang junub. Orang sedang junub itu kalau misalkan dia mandi, itu pun agar pelan-pelan saat menyampaikan air ke bagian kepala. Karena di sini terdapat lubang-lubang yang ada kemungkinan bisa kemasukan air dan membuat puasanya batal. Kalau dia lakukan itu wajar, biasa-biasa saja, nggak ada unsur keras dan kencangnya, maka apabila masuk tanpa sengaja, nggak batal puasanya, lanjut puasa dan dia sah puasanya. Namun apabila dia lakukan itu tadi, memasukkan atau menyiram bagian kepala dengan kencangnya, dengan kerasnya, di atas standar dan di atas kebiasaannya, kemudian masuk itu air ke anggota
mungkin ke daerah kepala ini dengan melalui lubang-lubang yang ada, atau tadi itu contoh saat dia berkumur atau istisyak tadi itu dikencengin kemudian masuk air, maka batal puasanya dan diwajibkan untuk orang tersebut mengqadha daripada puasanya. Apa yang membedakan ini? Yang membedakan kalau dia tidak kencangin, dia tidak kerasin, mempraktekkan ini sunnah seperti wajar dan kebiasaannya, kok masuk? Karena dia menjalankan kesunahan sehingga tidak ada unsur sembrono atau kecerobohan dari dia, maka puasanya tidak batal dan tetap sah. Kebalikannya, kalau dia mengencangkan, karena ini makruh, tidak diperintahkan untuk mengencangkan, mengeraskan di dalam berkumur dan istisyak apabila dalam keadaan puasa, maka berarti dia menjalankan sesuatu yang makruh. Kok ternyata sebab itu masuk air, maka batal puasanya dan wajib atas dia untuk qadha. Terakhir yang mungkin ini menjadi faedah ilmiah, begitu juga apabila orang membasuh atau berkumur ini yang kedua dan ketiga itu kan sunnah, karena kita mungkin berkumur sunnah 3 kali. Yang kedua dan yang ketiga kemasukan air, asal tidak dikencengin, maka itu pun tidak membatalkan puasa dan puasanya tetap sah. Mungkin itu yang berkenaan dengan bagaimana sunnah yang seharusnya dipraktekkan di dalam wudu, yaitu berkumur dan kemudian istisyak. Begitu indahnya Islam ini apabila kita mempedulikan dan memperhatikan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Sekecil daripada sunnahnya Nabi mungkin menurut kita atau menurut mayoritas banyak orang itu hal yang sepele, hal yang mudah, yang ringan. Namun bagi mereka yang perhatian, yang peduli, yang cinta, yang sangat-sangat perhatian terhadap sunnahnya Nabi, itu memiliki dampak yang luar biasa. Berapa banyak orang menjadi sukses dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Dia menjadi orang-orang yang Masya Allah tinggi derajatnya di sisi Allah. Kadang itu sebabnya sesuatu yang sepele menurut orang lain, yaitu di dalam mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di antara sunnah yang mungkin sangat mudah, sangat gampang untuk kita praktekkan di dalam setiap harinya kita, yaitu saat wudu berkumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Namun bagaimana ketika kedua sunnah tersebut berkenaan dengan saat kita sedang menjalankan puasa? Tadi itu ada sekelumit daripada hukum yang disebutkan oleh fuqaha, dan dengan dasar hadis yang saya sampaikan tadi, semoga bermanfaat untuk saya Al-Fakir pribadi dan semua para pendengar dan pemirsa. Dan insya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kefahaman, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan kita wawasan tentang ilmu agama, karena itu merupakan sebuah anugerah yang besar, yang agung dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.